Oke, kita bahas topik yang satu ini ya. Pasti udah sering dengar kan soal stereotip orang Yahudi dan uang? Nah, daripada kita debat kusir soal itu, gimana kalau kita coba lihat dari sisi lain? Kita bakal bedah prinsip-prinsip yang justru dibagikan dari dalam budaya mereka sendiri. Ini semua kita rangkum dari berbagai sumber yang dibuat sama kreator dan komentator Yahudi. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kita semua pasti pernah dengar stereotip ini dalam berbagai bentuk. Kenyataannya, banyak banget bisnis raksasa dan inovasi teknologi dunia, dari Google sampai Facebook, itu didirikan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan ada data dari Pew Research yang nunjukin kalau 23% rumah tangga Yahudi di Amerika punya penghasilan di atas $200.000, bandingin sama rata-rata nasional yang cuma 4%. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Di paparan kali ini, kita nggak akan bikin asumsi dari luar. Justru sebaliknya, kita mau dengar langsung dari sumber-sumber di dalam komunitas mereka. Apa sih yang mereka katakan soal nilai-nilai, kebiasaan, dan pola pikir yang mereka yakini jadi kunci kesuksesan finansial mereka? Intinya, kita di sini untuk belajar, bukan untuk menghakimi. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama, pola pikir. Ini tuh soal fondasi internalnya, nilai-nilai budaya, dan keyakinan yang membentuk cara mereka memandang dunia, uang, dan pastinya masa depan. Angka yang satu ini benar-benar bikin kaget sih. Ada sebuah survei yang menemukan kalau sekitar 70% orang Yahudi itu lulusan perguruan tinggi. Ini jelas bukan kebetulan ya. Ini cerminan dari betapa kuatnya budaya mereka menekankan pentingnya pendidikan. Dan bedanya itu jauh banget loh. Coba bandingin deh, 70% ini sama angka 40% untuk orang kulit putih Amerika. Jomplang kan? Soalnya, bagi mereka ilmu pengetahuan itu harta yang paling berharga. Harta yang nggak bisa dirampas, yang bisa dibawa kemanapun mereka pergi. Jadi pendidikan itu ya tiket emas buat dapat kesempatan lebih baik dan hidup yang lebih mapan. Terus ada konsep yang namanya chutzpah. Ini bukan cuma sekedar percaya diri loh. Ini adalah sebuah mindset yang mendorong seseorang buat berani mempertanyakan keadaan. Emang ini cara terbaik? Atau bisa nggak sih ini dibikin lebih bagus? Nah, pola pikir kritis kayak gini yang jadi kunci buat negosiasi, lobby, dan yang paling penting buat jadi pengusaha. Pola pikir ini juga kelihatan banget dari keyakinan mereka soal kemandirian. Jadi, alih-alih pasrah sama takdir, mereka punya dorongan kuat buat nentuin jalan hidupnya sendiri. Idenya adalah, masa depan itu bukan sesuatu yang terjadi begitu aja, tapi sesuatu yang harus kita bangun secara aktif, bata, demi mencapai tujuan yang lebih besar. Kutipan dari salah satu sumber ini benar-benar ngena banget. Beda sama pandangan yang bilang, kalau uang itu jahat atau kotor, dalam budaya Yahudi, uang itu dilihat sebagai alat. Ya, alat untuk membangun komunitas, keluarga, dan berbagai institusi. Jadi, mereka punya hubungan yang positif dan proaktif sama uang, dan kemiskinan itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari, bukan malah diterima. Oke, sekarang kita masuk ke pilar kedua, cetak biru keuangan. Kalau pilar pertama tadi soal kenapanya, pilar yang ini lebih ke gimananya. Strategi-strategi praktis soal keuangan yang diajarkan turun-temurun. Salah satu metode praktis yang menurut saya keren banget itu sistem 5 toples buat anak-anak. Coba deh, bayangan ini kayak celengan, tapi tujuannya jauh lebih besar. Jadi setiap kali anak-anak dapat uang, mereka diajarin buat bagi-bagi 10% untuk perpuluhan, 10% buat amal, 20% buat investasi, 10% buat tabungan darurat, dan sisanya 50% baru boleh buat jajan. Cara ini menanamkan disiplin, kemurahan hati, dan mindset investasi sejak kecil banget. Nah, prinsip yang ini penting banget. Banyak sumber bilang gimana mereka itu menghindari pengeluaran yang nggak perlu, contohnya sering-sering ngopi di kafe, supaya uangnya bisa dialokasikan buat investasi yang lebih gede, kayak buat pendidikan atau beli properti. Ini bukan soal pelit ya, tapi soal jadi strategis. Mereka itu ibaratnya lagi lari maraton finansial, bukan lari sprint. Ada juga loh kearifan kuno dari Talmud yang ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Aturannya simpel, bagi aset jadi 3 bagian. Sepertiga di tanah atau real estate, sepertiga di bisnis, dan sepertiga lagi disimpan dalam bentuk tunai sebagai cadangan. Ini kan prinsip diversifikasi klasik buat mengurangi risiko. Intinya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Banyak sumber juga menyoroti kalau mereka lebih suka jadi pemilik usaha daripada jadi pekerja. Slide ini nunjukin jalur yang biasanya mereka ambil. Pertama, kerja dulu di perusahaan orang buat belajar, nabung modal, dan bangun koneksi. Terus, pakai waktu luang buat mulai bisnis sampingan. Terakhir, cari celah pasar yang belum banyak orang lirik. Pendekatannya sangat terukur dan metodis. Oke, sekarang kita sampai di pilar terakhir. Dan ini mungkin yang jadi perekat semuanya, komunitas dan nilai. Soalnya, kesuksesan finansial itu nggak terjadi gitu aja. Ada fondasi etika dan komunitas yang super kuat yang menopangnya.
Wah, ini dalam banget sih. Menurut Talmud, ujian pertama setelah kita meninggal itu bukan soal ritual ibadah, tapi soal etika bisnis. Ini nunjukin betapa pentingnya nilai kejujuran dan integritas dalam budaya mereka. Logikanya, bisnis yang nggak jujur nggak bakal awet kan? Dan mereka udah berbisnis selama ribuan tahun. Selanjutnya, ada konsep memberi yang unik banget, namanya tzedakah. Ini bukan sekedar ngasih uang ke orang miskin karena kasihan. Tzedakah itu artinya keadilan. Tujuannya adalah memberi dengan cara yang bisa bikin si penerima jadi mandiri. Makanya level sedekah tertinggi itu adalah bantu orang buat mulai bisnis atau dapat kerjaan, jadi mereka nggak perlu bantuan lagi. Ini adalah investasi strategis untuk memperkuat komunitas. Nah, ini yang menciptakan lingkaran dukungan yang luar biasa. Komunitas mereka itu berfungsi kayak jaring pengaman yang super kuat. Mereka saling dukung bisnis satu sama lain, jadi uangnya terus berputar di dalam lingkaran mereka. Ketika seseorang beramal, itu membangun kepercayaan, dan sebagai gantinya, komunitas akan mendukung bisnis orang itu. Jadi semua ikut terangkat bareng-bareng. Dan yang terakhir, ada prinsip istirahat yang brilian banget. Satu hari dalam seminggu, yaitu hari Syabat, mereka benar-benar disconnect. Nggak ada email, nggak ada telepon, bahkan nggak boleh ngomongin kerjaan sama sekali. Mungkin kedengarannya kontraproduktif ya, tapi ternyata manfaatnya gede banget. Ini nge-charge ulang baterai mental dan fisik, mencegah burnout, dan seringkali justru ngasih kejernihan buat bikin keputusan strategis yang lebih baik pas balik kerja. Jadi, kesimpulannya apa nih? Setelah kita bedah soal pola pikir, cetak biru keuangan, dan komunitas, apa pelajaran utama yang bisa kita ambil? Kalau kita rangkum semuanya, kita bakal dapat prinsip-prinsip inti ini. Fokus yang luar biasa pada pendidikan, disiplin menabung dan investasi, kekuatan menunda kesenangan sesaat, pentingnya jaringan komunitas yang saling mendukung, dan yang jadi fondasi semuanya, integritas yang nggak bisa ditawar. Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau Anda lihat daftar ini, berapa banyak sih dari rahasia ini yang sebenarnya cuma berlaku untuk satu budaya tertentu? Dan berapa banyak yang sebenarnya adalah prinsip universal untuk membangun kekayaan dan kehidupan yang sukses, yang bisa diterapkan oleh siapapun? Nah, itu pertanyaan yang menarik buat kita renungkan sama-sama.